Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Farida Hidayati, JGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pakis, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk menentukan visi guru penggerak, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Harapan ke depan yang merupakan visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, percaya diri, kreatif, kolaboratif, kritis reflektif, dan berbudaya. Untuk mencapai visi tersebut, maka harus diawali dengan pernyataan prakarsa perubahan yang saya rumuskan dengan alur ATAP. ATAP merupakan singkatan dari awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Dan alur yang pertama yaitu awal atau aset. Sekolah memiliki aset berupa peserta didik yang memiliki banyak bakat, hanya saja bakat tersebut tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkannya. Alur yang kedua yaitu tantangan. Banyak peserta didik yang sering membuat gaduh di kelas seperti memukul meja dan bernyanyi. Alur yang ketiga yaitu aksi. Aksi yang dilakukan, pertama, membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan bakatnya ketika pembelajaran, ketika kegiatan pembiasaan, jam istirahat, atau pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Alur yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang didapat yang pertama, kesepakatan kelas dibuat agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Yang kedua, peserta didik dapat menampilkan bakatnya di tempat yang tepat tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Pernyataan prakarsa perubahan yang didapat setelah melakukan kegiatan ATAP yaitu mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan di sekolah. Setelah mempunyai satu kalimat prakarsa perubahan, langkah selanjutnya yaitu membuat kanvas bagja. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Langkah yang pertama dari kanvas bagja yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun unsur yang sama. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Mentransformasikan rencana menjadi nyata. Langkah bagja yang saya lakukan yang pertama buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan bakat yang dimilikinya. Daftar tindakannya yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang banyaknya bakat yang dimiliki peserta didik, tetapi bakat tersebut oleh peserta didik digunakan untuk membuat gaduh di kelas. Melakukan observasi, adakah kegiatan sekolah yang dapat menampung bakat tersebut? Kemudian, melakukan tanya jawab kepada peserta didik tentang apa yang diinginkan mereka terkait dengan bakat yang dimiliki. Langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang telah berhasil mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik ketika pembelajaran di kelas?
Sekolah manakah yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan yang menampung bakat peserta didik sehingga kreativitas dan rasa percaya diri peserta didik dapat tumbuh dan berkembang? Apa saja yang dimiliki sekolah yang dapat mendukung kegiatan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri peserta didik? Daftar tindakannya yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang telah berhasil mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Melakukan studi banding ke sekolah yang sudah berhasil mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan yang dilakukan. Mencari data apa saja yang dapat mendukung kegiatan di sekolah. Langkah selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kegiatan pembelajaran dan suasana sekolah jika bakat peserta didik sudah tertampung? Bagaimana kondisi peserta didik jika kreativitas sudah berkembang serta memiliki rasa percaya diri untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki? Apa saja yang dapat dilakukan agar kreativitas dapat terus digali dan rasa percaya diri peserta didik tidak surut lagi? Daftar tindakannya yaitu menciptakan suasana yang kondusif di kelas dengan melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Peserta didik akan lebih tertantang untuk menampilkan bakat-bakatnya di sekolah maupun mengikuti perlombaan karena mereka merasa percaya diri dengan bakat dan kreativitas yang dimiliki. Memberikan banyak ruang pada peserta didik untuk berkreasi dan menampilkan kreasinya tersebut, serta selalu memberikan motivasi kepada mereka. Langkah yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Siapa saja yang ikut berperan dalam mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari kegiatan ini? Daftar tindakannya yaitu, langkah pertama adalah melakukan observasi dan tanya jawab dengan peserta didik tentang bakat yang mereka miliki dan apa saja yang dibutuhkan untuk menampung bakat tersebut. Setelah itu, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, guru, TU, orang tua, dan juga komite untuk merencanakan program. Setelah mempunyai program, selanjutnya melaksanakan program tersebut. Untuk melaksanakan program, dibutuhkan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, TU, orang tua, peserta didik, dan lembaga-lembaga lain. Program dikatakan berhasil jika peserta didik mempunyai banyak karya dan mereka dapat menampilkan karya tersebut di event sekolah maupun event luar sekolah seperti lomba. Langkah terakhir dari Kanvas Bagja yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, apa saja yang akan dilakukan untuk mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Siapa yang akan mengarahkan dan memantau pelaksanaan program untuk meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri? Siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Apa rencana tindak lanjut dari kegiatan ini? Daftar tindakan dari atur eksekusi. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran inovatif yang dapat mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menghasilkan karya sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menampilkannya pada kegiatan apel pagi atau saat event sekolah. Mengadakan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Memberikan fasilitas yang memadai untuk menyalurkan bakat peserta didik. Yang kedua, yang mengarahkan kegiatan ini adalah kepala sekolah dan tim pengembang sekolah, serta penanggung jawab masing-masing kegiatan. Yang ketiga, kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama antar semua elemen sekolah dan juga lembaga-lembaga lain yang mendukung. Yang terakhir, untuk rencana tindak lanjut adalah melaksanakan event sekolah untuk menampilkan karya peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti lomba. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari saya, mulai dari penentuan visi guru penggerak, kemudian menentukan pernyataan prakarsa perubahan menggunakan alur atap, dan yang terakhir adalah membuat kanvas bagja.
Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.